Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Bu Ain lagi. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita membuat sistem pertidaksamaan dari grafik yang diberikan. Jadi kalau biasanya kalian menggunakan membuat grafik dari sistem pertidaksamaan yang disajikan. Kalian membuat grafik dari model matematika yang kalian sudah buat dari sebuah persoalan kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan menganalisis bagaimana kita membuat sistem pertidaksamaan dari grafik yang diberikan. Ada bentuk grafik dari pertidaksamaan seperti ini. Yang bersih adalah DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya. Kita akan membuat bagaimana grafik, bagaimana sistem pertidaksamaannya. Langkah yang harus kalian lakukan adalah satu, kita ambil satu buah garis. Jadi kita ambil satu buah garis, garis ini yang kita ambil, misalkan, kemudian langkah yang kedua setelah kita menentukan persamaan garisnya, kita melakukan uji titik. Uji titik karena 0,0 itu tidak dilewati oleh garis, maka bisa kita pakai. Nah, karena 0,0 ini adalah wilayah DHP, maka nanti uji titik yang kita buat haruslah memiliki pernyataan yang benar. Setelah dua langkah ini selesai, langkah selanjutnya adalah kita ambil garis yang lain, yaitu garis yang satunya, dan lakukanlah hal yang sama seperti kalian melakukan langkah 1 dan 2 pada garis sebelumnya. Kita coba. Sebelumnya, kalian harus mengingat terlebih dahulu bagaimanakah membuat persamaan linear. Ini materi SMP ya. Persamaan linear itu yang seperti apa? Kita tahu bahwa persamaan linear bisa bentuknya seperti ini. Bentuk seperti ini maksudnya apa? Seperti ini artinya bahwa nilai X sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti memotong sumbu Y. Jika X-nya sama dengan 0 di sini, maka Y-nya sama dengan A. Jika Y-nya sama dengan 0 yang berarti memotong sumbu X, maka X-nya sama dengan B. Kita amati, ada grafik diagram Kartesius seperti ini. Yang sebelah sini yang berdiri kita katakan sebagai sumbu Y. Dan yang tidur yang ini kita sebut sebagai sumbu X. Nah, maksud dari persamaan linear ini apa? Jika dia memotong sumbu Y, berarti X-nya adalah 0. Maka yang di wilayah sini adalah A. Di sini A. Jika dia Y-nya sama dengan 0, artinya memotong sumbu X. Berarti X-nya sama dengan B. Berarti ada angka B di wilayah X ini. Kasarnya adalah kalau ada angka di sumbu Y di sini, maka dia punya kawan X. Kalau ada angka di garis sumbu X ini, maka dia punyanya si Y. Mudah kan untuk memahaminya? Jadi ini garis yang terbentuk, persamaan linear yang terbentuk dari AX plus BY sama dengan A kali B. A kali B ini perkalian dari A kali B ini. Angka yang terbentuk di sini. Itu sama dengannya.
Kita coba. Diberikan grafik fungsi sistem peridaksamaan seperti ini. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan apa tadi? Ambil garis. Ambil satu buah garis. Satu garis yang melalui titik 0,6 dan 3,0. Tadi kita fokuskan bahwa nilai adalah AX plus BY sama dengan A kali B. A-nya di sini adalah yang ada di sumbu Y. Berarti 6X plus Y-nya, kawannya Y ini berarti angka yang ada di sumbu X. Berarti ini adalah 3Y. Sedangkan sama dengannya di sini kita isi apa? Perkalian antara 6 dan 3, yaitu 18. Dapat ya yang ini? Nah, kasus yang ini kita bisa menuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana. Boleh kita bagi dengan bilangan yang sama, kita sederhanakan. Ada 6 di sini, ada 3, ada 18, artinya bisa dibagi bilangan 3. Maka 6 dibagi 3 adalah 2, 3 dibagi 3 adalah 1, 18 dibagi 3 adalah 6. Selanjutnya adalah kita menentukan bentuk pertidaksamaannya. Dari mana ini berasal? Kenapa Bu Ain bisa memberikan bentuk yang seperti ini? Bentuk seperti ini kita melakukan uji titik. Uji titik yang kita pakai karena 0,0 tidak ada dilalui oleh garis, maka kita ambilkan di sini. Dari sini bahwa 2X uji titik menggunakan 0,0 plus Y sama dengan 6, berarti kita ganti X dan Y-nya ini menjadi 0. Kalau kita ganti dari 0 semua kan? 0, 6. Nah, ini lebih kecil atau lebih besar? Karena 0,0 ini di wilayah DHP, maka pernyataannya harus benar. Pernyataan apa yang benar antara 0 dengan 6? 0 itu lebih kecil dari 6. Karena garisnya tegas, maka kita buat sama dengan. Jadi 0 lebih kecil sama dengan 6. Maka persamaan tadi kita buat kita ganti menjadi pertidaksamaan. 2X plus Y di sini lebih kecil sama dengan, kita buat menjadi lebih kecil sama dengan 6. Mudah kan? Sekarang kita ganti garis. Kalau tadi garis 6 sama 3, kita ganti garis yang 4 di sini dan 8 yang di sini. Kita ambil itu, berarti ini apa? Yang ada di yang ada di Y kan 4, maka dia kawannya adalah X, berarti 4X. Kemudian kita lihat yang ada di X menjadi punyanya Y, berarti plus 8Y sama dengan perkalian. 8 kali 4 berapa? 32. Jadinya seperti ini ya. Dan jangan lupa sederhanakan. Bagi berapa? Bagi 4. X plus 2Y sama dengan 8. Ini masih persamaannya. Langkah berikutnya apa? Uji titik. Sama, karena 0,0 tidak dilalui, maka kita bisa pakai 0,0. Dan karena 0,0 ini ada di wilayah DHP, maka pernyataan haruslah benar. Kita buat, kita masukkan. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0, maka 2 kalikan Y kan 0,
dan ini 8. Maka hubungannya apa? 0 sama 8 biar pernyataannya benar. Lebih kecil kan? Dan karena garisnya tidak putus-putus, lebih kecil sama dengan. Maka bentuk yang ini tadi, bentuk pertidaksamaannya adalah X plus 2Y harus lebih kecil sama dengan 8. Nah, X plus 2Y lebih kecil sama dengan 8. Lalu, apakah berhenti di sini untuk menentukan sistem pertidaksamaannya? Tidak. Kenapa? Karena DHP-nya di wilayah yang positif di sini, artinya apa? Maka X-nya lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya harus pula lebih besar sama dengan 0. Nah, maka sistem pertidaksamaannya adalah yang ini kan, rangkuman dari tadi ini. Ada berapa pertidaksamaan? Ada 1, 2, 3, dan 4. Mudah bukan? Ingatlah, percaya pada kemampuan diri sendiri adalah salah satu kunci kesuksesan kalian. Sampai ketemu pada section berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Dah.